Itu pelita bagi kakiku. Shalom Aleihim, Baruata Adonai Elohenu Meleka Olam. Diberkatilah Engkau Tuhan Yesus Raja semesta alam. Untuk pembacaan Alkitab hari ini terdapat di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 22 dibacakan oleh Bu Sarina dan Yohanes 2 ayat 1 sampai 25 dibacakan oleh Bapak Murjiono. Dipersilakan dimulai dari Bu Sarina. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 22. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan. Di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati,
Demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagiaannya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Demikian. Dilanjutkan Pak Murji. Kami lanjutkan dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 25. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang yang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahku menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombalah bait Allah ini, dan dalam 3 hari
aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda dan diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikian bacaan firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk Lektor Ibu Sarina dan Bapak Mujiono yang sudah membacakan firman Tuhan buat kita hari ini. Kiranya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kita, Pastor Dr. Joseph Paul Jang, dengan judul Mesin Waktu. Kepada Bapak Paul dipersilahkan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan. Saudara, ketika kita dalam pergumulan, jangan buru-buru ingin selesai. Ketika kita mau mengejar sesuatu, mengerjakan sesuatu, jangan buru-buru ingin selesai. Ketika kita sedang melewati masa-masa tertentu, jangan buru-buru ingin selesai, saudara. Karena tiap hal itu ada waktunya, dan ketika waktunya itu lewat, nggak datang lagi, ya, atau kamu menyanyiakan sesuatu, ya. Makanya Tuhan itu, ya, firman Tuhan itu selalu itu ya, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Saudara, bahkan dalam masa-masa pergumulan yang berat, ya, Anda kudu menikmati, jangan buru-buru ingin pergi. Orang lagi di penjara, kok nggak pengen buru-buru cepat keluar? Iya, saudara, kamu juga nggak tahu lagi belajar apa kamu di penjara. Kamu lagi sakit? Iya, kita tidak tahu. Ya, ada banyak hal yang sebenarnya Tuhan lagi ajarkan kepada kita untuk diam, lihat, ada apa ya, saudara. Terus, saudara, dalam setiap masa hidupmu, jangan buru-buru ingin cepat selesai. Masa kecil saya itu, ya, bukan masa yang enak ya, saudara ya. Kita miskin, ya, didiskriminasi, ya, dari keluarga sendiri, ya kan, karena kita miskin kan didiskriminasi kan. Eh, Terus kita juga apa namanya tinggal di desa yang Islamnya wong edan semua, saudara ya, didiskriminasi lagi. Saya juga sekolah di sekolah negeri, didiskriminasi lagi. Saya sekolah di sekolah swasta waktu SD, didiskriminasi lagi karena sering telat bayar sekolah, saudara. Oke, nggak enak. Waktu itu dalam pikiran saya cepet-cepet dewasa lalu pergi, saudara. Ya kan? Pengen cepet-cepet dewasa saya pergi. Tapi hari ini saya bikin, andai saya bisa mengulangi masa lalu saya. Ya, saudara. Andai saya bisa mengulangi masa itu. Tapi memang masa itu nggak enak. Coba bayangin ya. Kamu lagi jalan, tiba-tiba Cina dilemparin batu. Kan nggak enak kan, saudara. Kamu tinggal di desa yang gelap, yang nggak ada listrik. Bayangin. Ya, 6 tahun saya tinggal di desa itu tanpa listrik, saudara. Sampai akhirnya memang ada listrik masuk ya. 6 tahun ya, kami tinggal itu nggak ada listrik. Tragis ya. Tiap malam ngapain, saudara? Ya tiap malam kita kalau sudah gelap ya sudah. Ya, jadi dari SD saya tuh nggak nonton TV ya, karena nggak ada listrik, nggak ada listrik.
Jadi kalau sudah lewat jam 6 udah gelap gulita tuh rumahnya, kita nyalain petromak, kita nyalain apa namanya lampu teplok gitu ya. Ya sudah nggak ada listrik, sudah malam. Terus kita ngapain saudara malam-malam itu? Ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Kita belajar, nggak ada PR. Makanya saya lebih suka di toko ya. Jadi kalau ikut mami pulang nih, kalau kalau di toko saya seharian di toko karena ada listrik, ada TV di toko. Lalu kita pulang ke rumah kita di desa, ya. Kebetulan tokonya nggak bisa tidur ya waktu itu ya. Ya jadi nggak enak banget suasananya ya, sangat-sangat tidak ramah untuk anak-anak. Tetapi saudara, yang saya ingin waktu itu cepat berlalu ya. Itu kapan ya saya cepat-cepat kuliah, terus saya bisa pergi langsung keluar, ya keluar yang jauh saudara ya. Ke luar negeri itu salah satu cita-cita saya saudara ya, ke luar negeri. Karena saya mau berpikir Indonesia itu primitif waktu itu ya, dan memang ruwet sekali Indonesia. Ya sekarang juga tambah ruwet lagi saudara ya. Walaupun ada listrik tambah-tambah ruwet, tambah gelap. Nah, saudara, saat apapun, saudara ya, apapun, kita tidak pernah mengerti. Nah, yang menjadi masalah, ya, ketika Anda sedang melewati masa-masa yang tidak enak, kan Anda pengen cepat-cepat berlalu. Tapi kalau masa itu enak, Anda pengen itu terus lama-lama ada di sana, ya kan? Kalau masanya enak, Anda pengen cepat-cepat, kalau masanya nggak enak, pengen cepat-cepat berlalu. Tapi kalau masanya enak, tiba-tiba loh, waktu sudah selesai, ya. Tiba-tiba waktu sudah tamat. Ada orang yang menjual dirinya ya kepada kejahatan, kepada kegelapan, ya, dibatasi umur 20 tahun. Ada ya, saudara ya, nyupang, jangan bilang nyupang apa pesugihan itu nggak ada. Saya tidak percaya dengan setannya, tapi saya melihat ada karena dia menjual dirinya sendiri kepada kegelapan, ya. Lalu masa itu selesai 20 tahun ya. 20 tahun kalau dia nggak perpanjang, nggak kasih tumbal lagi, selesai. Dan tiba-tiba 20 tahun itu berlalu dengan cepat bagi dia. Dan tibanya memberikan tumbal lagi. Dan diberikan tumbal lagi. Lalu 20 tahun berikutnya berlalu dengan cepat sekali, saudara. Ya, tanpa dia menikmati. Karena kan kalau kamu cari pesugihan kan, berarti kamu skip penderitaan. Akhirnya apa? Semua penderitaan yang kamu tunda 20 tahun datang bersamaan di pasca 20 tahun itu. Ya, sudah setiap penderitaan yang kita alami itu ada masanya, sama ya. Nggak mungkin kamu menderita seumur itu tuh nggak ada. Penderitaan itu ada masanya, ada umurnya, ya. Tapi suatu hari kamu akan menuai. Apa respon kamu terhadap penderitaan itu akan kamu tuai setelah masa itu selesai. Kalau kamu tidak menikmati penderitaan itu, kamu meresponnya dengan brutal, maka kamu akan menuai yang jelek. Tapi kalau di dalam penderitaan itu kamu merespon dengan baik, maka kamu akan menuai yang baik. Karena penderitaan itu membuat karaktermu tambah jelek atau karaktermu tambah bagus. Penderitaan itu tidak mengubah. Penderitaan itu hanya memunculkan watak aslimu. Responmu lah yang mengubah watakmu, karaktermu. Responmu itu yang berulang kali yang mengubah watak kita. Ya, saudara ya. Ada orang-orang menderita. Dia responnya selalu mengucap syukur. Ya, dalam penderitaan dia selalu mengucap syukur. Dia tahu Tuhan baik sekalipun rasanya kok pahit sekali ya. Lagi ngumpul-ngumpulin uang, tiba-tiba anak sakit mati. Lagi ngumpul-ngumpulin uang, tiba-tiba kena bencana. Orang tua sakit, kita habis uangnya buat berobat orang tua atau istri atau anak. Kita lagi bahagia menikah, tiba-tiba istrinya digondol orang. Tiba-tiba anakmu kena narkoba. Saat itu kamu tidak tahan sakit, saudara. Rasanya dunia itu runtuh. Ya, rasanya segala sesuatu itu selesai. Sia-sia.
Ya kita pengen sekali ya cepat-cepat itu berlalu. Jangan saudara, biarkan responmu saudara. Apa responmu? Ucap syukur. Nggak ada cara lain. Pak, nggak mungkin sakit. Dan Anda akhirnya responnya apa? Jelek. Kalau responmu marah-marah, maka tiap hari kamu akan marah, 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 marah. Di akhir periode itu kamu akan menjadi orang yang temperamen, suram, pahit, nyinyir. Tapi kalau respon ucapan syukur, ucapan syukur, ucapan syukur, sekalipun nggak tahan, terakhir kamu akan dirubah menjadi orang yang penuh dengan ucapan syukur dan sukacita. Mukamu terang, cahayamu terang. Tapi kalau kamu tadi responnya jelek, ya, saya ngalami ya saudara 4 tahun. Waduh, itu benar-benar yang masa-masa tidak enak ya. Tahun 2010 sampai 2014. Di awal saya responnya jelek, saudara. Ya, itu efeknya mulai dari tahun 2008, dari 2008 sebetulnya ya. Wah, respon saya jelek, saudara ya. Akhirnya saya memunculkan senggol bacok, memunculkan karakter yang senggol bacok. Akhirnya seluruh keluarga saya takut sama saya. Akhirnya saya sendiri pun gelap. Rasanya semua jalan gelap semua, saudara. Kenapa? Karena respon, 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 respon. Kamu respon apa, interaksi apa, makin dalam, makin dalam, makin dalam, kayak lumpur hisap. Ya kan, terhisap ke dalamnya kamu. Sampai tenggelam. Rasanya gelap semua hidupmu. Tapi coba sekarang masa dalam penderitaan apapun masalahmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terus saudara ucapan syukur ya. Sekalipun, aduh, debt collector datang. Sekalipun, aduh, ini sakit ini datang. Sekalipun, waduh, nanti ada lagi ya. Masa-masa lagi, aduh, toko bangkrut, tiba-tiba dijarah. Aduh, bertubi-tubi. Terima kasih Yesus, katanya Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan. Aku akan beria-ria di dalam Tuhan. Beria-ria. Lagi susah aku bersuka cita. Itulah ya agama lain mengajarkan kita kesempurnaan di dalam kamu bertapa ya. Tetapi kekristenan mengajarkan kesempurnaan di dalam konflik-konflik kehidupan. Konflik kehidupan dua responnya. Kamu ngedan apa kamu mau jadi baik. Jadi setiap konflik kehidupan yang datang itu adalah sebuah cara untuk kamu berinvestasi untuk karaktermu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Kamu akan menjadi kakek-kakek, opa-opa yang kayak Pak HW yang menyenangkan, yang selalu tersenyum, yang bisa gendong-gendong cucunya. Apa kamu mau jadi opa yang suka mengeluh, yang suka ngamuk-ngamuk? Ya, begitu cucunya datang, weh, saudara, aduh, begitu cucunya datang, rasanya terusik sekali, saudara ya. Dia mau ngamuk-ngamuk, saudara ya. Wow. Udah kayak begitu, ya, sampai cucunya takut. Anaknya takut, cucu semua orang takut sama kamu, ya. Atau kamu mau seperti Kak Iman, ya, yang cucunya seneng lendot-lendot, gendong-gendong, naik sepeda dibonceng. Enak, saudara. Dari semua penderitaan, hidupnya tidak mudah, tetapi kamu menikmati penderitaan itu. Respon, bukan menyalahkan sesuatu kondisinya, tetapi dia menaklukkan ya dengan ucapan syukur. Jengkel, saya yakin jengkel Pak Iman orang temperamen juga. Tetapi bisa menjadi opa yang menyenangkan bagi cucu-cucunya, yang selalu ditunggu dinanti-nantikan. Dari mana? Dari penderitaan, saudara ya, dari penderitaan yang direspon dengan baik. Masalahnya, penderitaan yang kamu respon dengan tidak baik akan menjadi penderitaan baru. Penderitaan yang kamu respon dengan baik akan menjadi
berkat yang baru. Lalu dari berkat itu ada kesulitan-kesulitan menjadi berkat baru, berkat baru. Sehingga di penghujung hidupmu itu cuma ada berkat, sukacita, kebaikan, kemurahan Tuhan. Tetapi yang satu kamu mengeluh, ngomel-ngomel, responnya jelek, dendam, dendam, dendam. Setiap periode hidup ada dendam, saudara. Saya juga banyak disakiti, ya. Kita banyak dikhianati. Ya, tidak apa-apa, ya. Ada nggak saya pernah membalas dendam, mencelakakan orang yang menyakiti, yang mengkhianati saya? Yang saya ingat belum pernah. Ya, dulu pernah nyaris dulu 2014 nyaris hampir tak bunuh saudara ya. Tapi nggak jadi dan untung nggak jadi. Coba kalau waktu itu ditekadin bener, kan nggak selesai kan hidupnya kan, tambah lagi tambah dalam. Akhirnya masuk lagi 20 tahun di penjara, tambah pahit lagi, penuh lagi di penjara, saya berkelahi lagi, tambah rumah. Waduh, saudara, ya kita respon-responnya nggak bagus. Oh, saya temperamen sekali, saya saya gol bacok banget saya, saudara, temperamen sekali panas. Tapi itu keputusan. Sampai sekarang masih temperamen, nggak apa-apa. Ya, temperamen itu bagus ya. Orang yang temperamen itu hangat. Kamu bisa peluk siapa saja dengan spontan, ya, nggak pura-pura. Ya kan? Enak kan, saudara? Kalau ketemu saya itu gembel-gembel, saya peluk, saya seneng mereka, bahagia, seneng, ya. Dan mereka menantikan dipeluk saya. Kalau belum dipeluk saya, mereka nungguin. Oh iya, saya penuh ingat dalam kepala. Oh iya, dia belum dipeluk. Saya peluk satu-satu, saudara ya. Mereka senang, dia nungguin. Mereka nungguin. Temperamen itu tidak masalah ya. Yang masalah adalah kamu tidak bisa kendalikan. Kadang-kadang kita harus hardik orang, saudara. Kalau enggak, orang ajar orang itu sama kamu. Kadang-kadang itu apalagi Arab-Arab imigran yang jahat-jahat. Kamu lihat di TV-TV itu ya, di internet, di YouTube itu ya. Jahat mereka, saudara. Kamu harus berani gebrak. Gue udah berani gebrak. Kalau orang yang lemah lembut, mana berani gebrak ya Bu Endang. Kalau kayak saya, gebrak, saudara. Supaya orang juga nggak tahu kita nggak main-main. Orang tahu saya bisa bentak orang ya. Bisa menghardik orang saya, saudara. Tetapi tidak akan mencelakai orang. Tapi orang itu kan nggak tahu kalau nggak kenal. Kalau kamu kenal saya, kamu tahu saya tidak akan mencelakai orang. Ya, tidak seekor bahkan lalat aja tidak akan dikeplak. Saudara. Bohong, saudara. Saya tiap hari ngeplakin laler di sini sama Pak, ya kan. Eh, oh, tuh. Nah kan, laler ya tuh. Ngeplak laler mah sering. Jangan ngomong udah berani ngeplak laler, keplak, saudara. Lewat ya keplak. Nikmati penderitaanmu. Kalau kamu punya mesin waktu, jangan dipakai. Jangan pernah gunakan mesin waktumu, saudara. Gunakan mesin waktumu itu untuk berdoa, sehingga kamu bisa merubah masa lalumu. Ya, ingat portal waktu dulu ya. Kalau kamu punya portal waktu, kamu dulu pernah tiba-tiba teringat suamimu nyakiti kamu, saudara. Itu mesin waktu, saudara ya. Waduh, lalu kamu terperangkap di sana ya. Kamu tidak bisa tidur 3 hari, 3 malam, 4 hari. Kamu tidak tidur. Kamu lepaskan pengampunan, saudara. Ya, portal waktu itu membuat kamu bisa mengampuni masa lalumu, saudara. Kamu teringat hal-hal yang buruk, bisa kamu rubah. Dengan apa? Pengampunan. Dengan apa? Tuhan, aku serahkan. Aku sakit, Tuhan, tapi aku serahkan. Karena apa, saudara? Semua baik, semua baik, apa yang kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti, semua baik. Jangan takut, semua baik. Begitu kamu teringat sesuatu yang jelek, kamu bilang, semua baik, semua. Kalau saya ingat, zaman saya nggak ada listrik di rumah, saya ke dalam kegelapan, wah saya keder, saudara, mau ngapain? 6 tahun sebagai anak kecil. Ya, tetapi dalam dalam masa nggak ada kegelapan itu, ya kita harus tenang ya. Orang tua saya juga tenang. Kita nggak nonton TV, kita nggak buang waktu, hidupnya teratur, ya kan? Jam 8, jam 9 ya sudah tidur.
jam 4 jam 5 udah bangun. Zaman masa-masa kita ya didiskriminasi, ngalami nggak enak. Ya, kalau saya ingat-ingat sakit hati, saudara. Terus kita sekarang mengerti, saya tidak mendiskriminasi orang. Saya nggak suka pilih-pilih orang. Kamu mau Jawa, mau Batak, mau Cina. Hati saya bisa nggak berbeda, saudara. Karena saya tahu didiskriminasi itu sakit. Tapi ada yang tidak berdamai. Begitu ingat, oh kurang aja. Dulu saya disakiti sama orang Batak. Nah, itu, saudara. Ya, itu pilihanmu sendiri. Tapi saya memilih untuk, saya dulu disakiti nggak enak. Ini ada orang miskin. Ya, kamu pandang sebelah mata. Jadi kita ada orang miskin, kita peluk. Ya, kita angkat. Ya kan? Nah, tapi kalau kamu dulu miskin disakiti orang, sekarang kamu melihat orang miskin kamu injak. Itu pilihanmu, saudara. Tapi saya memilih untuk tidak, terus saya melihat dulu ya, kalau bukan karena saya mengalami masa-masa yang tidak enak, ya, saya tidak akan dibentuk hari ini. Dan saya lihat sebenarnya enak juga, nikmat juga, damai dengan, ya kita punya portal waktu untuk berdamai dengan masa lalu, pikiranmu kan, memorimu, ikatan portal waktu itu, ya, untuk berdamai, ya. Dan kamu gunakan mesin waktumu itu, ya, jangan dengan sengaja untuk mesin waktu itu kan berarti kamu bisa dengan proaktif. Kalau portal waktu kan itu kamu pasif. Tiba-tiba datang saudara ingatan-ingatan yang jelek. Berdamai, ya. Tapi kalau jangan kamu cari-cari, "Wah, ini orang ini dulu nyakitin saya begini, begini, begini." Kamu sengaja mengingat-mengingat dan kamu mencari-cari, rusak kamu saudara, jangan pakai. Karena tanpa kamu pakai mesin waktumu, selalu ada portal waktu dalam ingatan kita, mengingatkan kamu dengan masa lalu, tiba-tiba kamu ingat yang tidak baik. Kalau kamu responnya nggak baik, kemudian jadi nggak baik untuk selanjutnya ya. Dan itu digunakan oleh iblis, masa lalu itu, untuk mengejar kamu. Tetapi kita, ya, punya Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Apa yang kamu ampuni akan terampuni. Dan ketika kita mengampuni, kita melepaskan Bapak, melepaskan Tuhan Yesus bagi sesama kita. Karena yang bisa mengampuni hanya Tuhan Yesus. Ya, semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang sudah memberkati kita pagi hari ini. Bapak Ibu, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita akan menghidupi mesin waktu yang terus datang, terus menghinggapi kehidupan kita, ataukah kita menganggap waktu hari ini sebagai sebuah anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Semua baik. Itu yang dikatakan hari ini, bahwa setiap apa yang terjadi dalam hidup kita adalah hal-hal baik yang Tuhan kerjakan. Bapak Ibu, kiranya firman ini memberkati kita, dan kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi hari lepas hari, dan kita mengalami terobosan yang baru di dalam kehidupan kita, baik di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, dan dimanapun kita berada. Kita akan terima berkat Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, tapi sebelumnya kita akan baca recite terlebih dahulu. Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Weafta set Adonai Eloheka, bekol levaka, ufekol naseka, ufekol meudika. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Weafta lereaka kamuka, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita terima berkat Tuhan dari Tuhan Yesus oleh hambanya Bapak Pastor Joseph Paul Jang. Dipersilakan. Haleluya, kita terima berkat Tuhan Yesus. Ya, mereka Adonai, mereka Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai, benelekawi unika Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Isya Adonai, benelekawi semelika shalom, Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya.
Dalam nama Tuhan Yesus, Jehovah malaikat Tuhan berkemah sekelilingmu, melindungimu dari panas terik matahari dan dinginnya malam di padang gurun, menuntunmu sampai tanah perjanjian Tuhan berikan bagimu. Jehovah Shalom, Tuhan Yesus berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Itu pelita bagi kakiku, firman-Mu itu